Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Lailatul Fadliah dengan NPM 21110100148. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam bab ini kita akan membahas tentang wakof. Wakof itu berarti berhenti, sedangkan wasol yaitu terus. Nah, wakof ini kita mempraktekannya dalam membaca Al-Quran. Pengertian dari wakof yaitu berhenti sejenak atau putus suaranya untuk istirahat dan berganti nafas. Nah, tempatnya itu pada huruf akhirnya kalimah. Huruf akhir ini harus dibaca mati yang jelas menurut bacaan mestinya masing-masing, baik berupa huruf mati satu atau hak domir atau huruf mati yang rangkap dengan sebelumnya. Lalu, keadaan qori dalam mewakofkan itu ada 4 macam. Yang pertama ada wakof ikhtibari, yaitu berhenti untuk latihan atau menguji murid bagaimana mewakofkannya. Sewaktu-waktu butuh berhenti secara mendadak di mana saja. Lalu yang kedua ada wakof intidhori, yaitu berhenti untuk jam'ul kiroat atau mengumpulkan macam-macamnya wajah kiroah karena beda-bedanya riwayat bacaan. Nah, ini hanya berlaku pada qori yang membaca wajah-wajah kiroat sabar dan asyar karena berbeda-bedanya riwayat bacaan. Lalu yang ketiga ada wakof ittirori, yaitu berhenti karena terpaksa seperti akan kehabisan nafas, lupa, atau tidak mampu meneruskan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada wakof ikhtiari, yaitu berhenti yang memang disengaja, tidak ada sebab-sebab seperti tadi. Nah, wakof ikhtiari inilah yang bicaranya panjang lebar dan banyak sekali. Wakof ikhtiari ini oleh para ulama dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada wakof tam atau sempurna, ada wakof kaf cukup, wakof hasan bagus, dan wakof qobih atau jelek. Yang pertama yaitu wakof tam. Nah, wakof tam itu berhenti pada kalam sempurna yang sudah tidak berkait dengan kalam berikutnya, baik dalam segi lafadz-lafadznya atau tarkibnya kalam maupun maknanya. Nah, tempatnya wakof tam itu yang pertama pada akhir semua surat-surat dalam Al-Quran. Yang kedua pada akhir setiap kisah atau cerita-cerita. Nah, seperti pada lafadz wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini kan sempurna. Habis ceritanya orang mukminin itu, kemudian akan menceritakan orang-orang kafir ya pada ayat selanjutnya. Dan yang ketiga ada banyak yang bertempat pada akhir ayat, seperti Maliki Yaumiddin. Nah, itu wakofnya itu tam sempurna. Dan pada sebelum habis ayat, masih di tengah-tengahnya, seperti pada lafadz laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Nah, itu tam. Sampai di sini kan cukup perkataannya orang zalim Ubay bin Khalaf. Lalu Allah berfirman atau selanjutnya, lafaz selanjutnya tadi wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Nah, lafaz ini pada juz 19 surat Al-Furqan ayat 29. Lalu pada setelah ayat tambah satu kalimah seperti wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa billail. Nah, dia tamnya itu pada lafadz wabilail. Nah, ayat ini terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 138. Lalu yang terakhir berada pada sebelum ya nida, fi'il amr, qasam, lam qasam. Lalu semua ini tidak kedahuluan qasam atau qaul au ma fi ma'nahu. Nah, ini pada umumnya wakof tam. Lalu ada wakof kaf. Nah, wakof kaf ialah berhenti pada kalam sempurna yang masih ada hubungan makna atau satu pembicaraan dengan kalam berikutnya. Baik berhenti di sini dan ibtida'lah terusnya. Nah, tempatnya wakof kaf ini ada 3, yaitu yang pertama yang banyak pada akhir-akhir ayat, seperti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu juga banyak yang bertempat di tengah-tengah ayat, seperti qul bi samal ayah. Nah, itu dia sudah kaf atau cukup, tapi dia lebih baik terus. Qul bi samal ayata wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Nah, ada juga contohnya di dalam Quran surat Yasin. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, itu dia sudah cukup.
jika dia diteruskan ya boleh juga. Lalu pada setiap akhir ayat yang setelahnya berupa lam kai, illa bil makna lakin. Nah, maksudnya ialah inna yang nunnya bertasydid, hamzahnya kasroh. Lalu ada waqaf hasan. Nah, waqaf hasan ialah berhenti pada kalam sempurna yang masih ada hubungan dengan kalam berikutnya dalam segi lafaz dan maknanya. Nah, maksudnya dalam segi lafadznya yaitu masih menjadi sifatnya badalnya atau maktufnya dan lain sebagainya. Nah, waqaf hasan ini hukumnya sudah boleh waqaf karena dia sudah bisa difaham maknanya, tetapi ibtidaknya harus mengulangi, kecuali kalau tepat pada akhir ayat, ibtidak terusnya saja. Tidak usah mengulang atau murojaah, sebab ikut hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan waqaf pada setiap ayat. Nah, contohnya alhamdulillah. Terus diulangi lagi alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang terakhir ada waqaf qabih. Nah, waqaf qabih ini adalah waqaf yang jelek atau tidak boleh. Nah, waqaf qabih ialah berhenti pada kalam yang belum sempurna, belum bisa difaham. Waqaf qabih ini tidak bolehnya waqaf kalau darurat, seperti akan kehabisan nafas atau kedatangan perkara apa saja seperti batuk dan lain-lainnya. Kemudian ibtidaknya nanti harus mengulangi supaya tidak merusakkan maknanya. Nah, seperti membaca kalimat fi'il tidak dengan fa'ilnya, seperti fama robihat, terus dia berhenti. Dia maka maknanya itu jelek karena dia tidak kaf atau tidak kaf atau cukup, dan dia juga tidak tam. Jadi jika ingin waqaf maka dilanjut fama rabihat tijaratuhum. Nah, tentang waqaf itu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda waqaf itu seperti ada mim kecil, yaitu harus berhenti. Nah, contohnya ini pada Quran Surat Yasin ayat 76 yang berbunyi fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, dalam lafaz fala yahzunka qawluhum dia harus berhenti karena mim kecil itu tuh lazim, itu maknanya harus berhenti. Lalu yang kedua ada lam alif atau la waqfu, tidak boleh berhenti. Nah, contohnya ini dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada lafaz 'alaihim yang pertama sebelum lafaz ghairil maghdub dia tidak boleh berhenti. Lalu ada waqaf mu'anaqah atau berhenti pada salah satunya tanda. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di sini dia boleh berhenti pada lafaz la raib, boleh berhenti juga pada lafaz fi. Lalu yang keempat ada jaiz atau boleh berhenti, boleh terus. Contohnya yaitu Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Lalu ada tanda waqfu aula atau utama berhenti dan boleh terus. Seperti pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 22, ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim. Nah, pada lafaz qalil dia utamanya berhenti, tapi dia juga boleh terus. Lalu yang terakhir ada waslu aula atau utama diteruskan, seperti pada ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi itu saja penjelasan waqaf dari saya.
Mungkin banyak kesalahan dari segi contoh atau pelafatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.